Selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Ica dalam ibadah online kita Minggu tanggal 7 Juni 2020. Kakak percaya adik-adik semua yang sedang berada di rumah tetap berada dalam kondisi sehat, kuat, penuh semangat dan penuh sukacita untuk memuji Tuhan di pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita ambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, sekarang kita akan bernyanyi Maspel KPA, Gereja yang Melayani. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik semua, sebentar lagi kita akan memulai ibadah ini. Sekarang kita mengawalinya dengan berdoa bersama. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tundukkan kepala. Kita berdoa dipimpin teman kita Ferdinand. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah pagi ini. Tuhan berkati kami, amin. Terima kasih buat teman kita Ferdinand yang sudah memimpin doa buat kita bersama di pagi hari ini. Sekarang adik-adik, kita akan membuka ibadah kita. Kita akan bernyanyi dari Hidung Ceria 151, judulnya Aku Bersuka Cita. Aku bersuka cita, aku bersuka cita, ketika dikatakan orang padaku,
membaca Mazmur. Mazmur kita hari ini diambil dari Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Adik-adik di rumah bisa didampingi sama papa dan mama untuk membaca. Sekarang dengarkan Kak Ica akan membacakannya buat kita ya. Mazmur 14 ayat 1 sampai 7. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Demikian pembacaan Mazmur buat kita di pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih, tadi kita telah bermazmur untuk memuji-muji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kita Fani. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dulu untuk menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 140, judulnya Firman-Mu Pelita. Kidung Ceria nomor 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Fani di sini. Nah, sekarang kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita berdoa dulu. Mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita mengerti dan memahami isi dari firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua supaya kami anak-anak-Mu mengerti dan menjalankan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kakak layan kami yang akan bercerita untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, bacaan kita hari ini terambil dari Efesus 1 ayat 11 sampai 14. Kakak bacain ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Nah, hari ini kakak mau cerita mengenai Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu artinya yang pertama, Allah berkarya sebagai Allah Bapa yang mencipta dan memelihara seluruh alam semesta. Yang kedua, Allah berkarya sebagai anak Allah, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Yang ketiga, Allah berkarya sebagai penolong, yaitu melalui Roh Kudus. Kalau kakak kasih contoh seperti ini, Papa. Nah, Papa itu kalau dalam keluarga Papa, nih, ya, nih. Nah, ini kan ada kakek, ada nenek. Nah, Papa itu adalah ini. Nah, ini Papa. Nah, ini adalah orang tua Papa. Nah, berarti di sini Papa sebagai anak. Ya, ingat anak. Yang kedua, Papa sebagai kepala rumah tangga. Nih ya, ini mama, ini kakak, ini saya. Nih, ya, Papa sebagai kepala rumah tangga. Yang ketiga, Papa sebagai pekerja. Jadi ada berapa fungsi Papa? Ada 3. Tapi Papanya tetap 1. Nah, sama seperti yang Rasul Paulus ceritakan mengenai Tritunggal, Allah sebagai Allah pencipta itu menciptakan dan memelihara seluruh bumi yang ada saat ini. Nah, tugas kita sebagai anak Tuhan menjaga ciptaan yang sudah diberikan Tuhan, yang sudah diberikan Allah kepada kita. Seperti apa, Kak? Membuang sampah pada tempatnya. Kalau adik-adik misalnya lagi jalan mobil atau lagi di motor, tiba-tiba ada tisu nih mau dibuang, tapi kan lagi di jalan atau di mobil mungkin nggak punya tong sampah, disimpan dulu. Nanti sampai di rumah baru dibuang di tong sampah. Berarti kita apa? Menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kalau sampahnya dibuang dengan sembarangan, bisa mengakibatkan got jadi mampet. Kalau gotnya mampet, hujan deras, banjir. Nah, kemudian Allah juga sebagai anak, yaitu yang menyelamatkan kita semua dari dosa. Nah, kita sebagai anak Tuhan tugasnya apa? Tidak melakukan dosa lagi. Misalnya nih, ini apa nih? Dia mencontek pekerjaan temennya saat ujian. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Ini namanya curang, ya. Nih, artinya apa? Kita nggak siap, kita nggak belajar, akhirnya kita nyontek punya temen, ya kan? Yang lain adalah ketika kita mengejek orang lain, misalnya, ih badannya gemuk banget, ih kenapa badannya bisa kayak gitu ya, ih kok badannya gede, kebanyakan makan ya, atau nih yang kurus, ih dia kurus banget, nggak doyan makan kali ya, atau itu kurus penyakitan. Waduh, kita sudah berbuat dosa dengan berbicara atau
mengatai orang lain dengan hal-hal yang kurang baik. Nah, sementara Allah sudah berkarya untuk menebus dosa kita. Artinya apa? Kita nggak boleh berbuat dosa lagi. Artinya kita mau berteman dengan siapa aja tanpa memandang apakah dia kurus atau gemuk, apakah dia cantik atau kurang cantik. Semua itu adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, Allah bekerja sebagai Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang dijanjikan Tuhan ketika Tuhan naik ke sorga. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya nih, berdoa. Nah ya, berdoa. Nih, ketika kita berdoa, kita memohon kepada Roh Kudus untuk menuntun kita, untuk menjaga kita, supaya kita tetap ada di jalan Tuhan. Nah, kalau kita berdoa, pasti kita tidak akan berbuat hal yang curang seperti ini, mencontek. Pasti kita akan belajar aja, belajar deh. Yang penting ini adalah hasil karyaku, aku tidak mencontek. Nah, itu juga karena kita bisa, karena kita belajar dan kita memohon kepada Roh Kudus. Terus apa lagi, Kak? Nih, seperti tadi kakak kasih contoh. Kita tidak akan mengatai teman kita, ih dia gendut, ih dia kurus. Enggak, tapi kita tetap mau bermain walaupun dia badannya gede, walaupun badannya kecil dari kita tetap bermain. Kenapa? Karena kita sudah dibimbing oleh Roh Kudus. Semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, ini firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menjaga semua yang sudah Tuhan kasih buat kita. Ya adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik terkasih, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan bisa masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, mengubah hidup kita, mengubah perilaku kita untuk lebih baik lagi menjalani hari-hari kita ke depan. Sekarang kita akan mengaminkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 267, judulnya Siapa yang Berpegang. Kidung Ceria 267, judulnya Siapa yang Berpegang. Adik-adik, sekarang kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas kasih-Mu, atas berkat-Mu. Hari ini kami semua dalam keadaan sehat, bisa mendengarkan ibadah hari Minggu, bisa bernyanyi kembali, mengikuti bersama dengan kakak dan adik di rumah. Tuhan Yesus, kami mau berdoa supaya kami
bisa menjaga semua ciptaan-Mu. Kami bisa berteman dengan semua orang tanpa memandang siapapun. Kami juga selalu berdoa meminta kepada Roh Kudus untuk menjaga kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa, bantu kami di masa-masa seperti sekarang ini. Kami bisa menjaga kesehatan, selalu patuh kepada Papa Mama untuk di rumah, untuk belajar di rumah, bermain di rumah, rajin mencuci tangan, dan selalu makan makanan yang sehat. Tuhan Yesus berkati Pak Pendeta dan semua majelis dan juga Papa dan Mama kami, supaya mereka juga selalu dalam keadaan sehat, bisa bekerja seperti semula, bisa menjaga kami juga anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, dan tolong juga Tuhan supaya COVID-19 ini segera berlalu dan kami bisa beraktivitas kembali, sekolah lagi, bertemu dengan teman-teman kami, dan kami bisa ke IMPA lagi, bertemu dengan kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang luar biasa terhadap kami. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur hati kita. Kita akan bernyanyi bersama-sama sambil mengumpulkan persembahan dari Hidup Ceria 152, judulnya Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Baiklah adik-adik yang di rumah, kita sudah bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita untuk Tuhan. Sekarang kita akan berdoa buat persembahan yang telah kita kumpulkan. Doa persembahan kita akan dipimpin oleh teman kita. Minta kepada adik kami, minta, kami silahkan. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda syukur hati kita kepada Tuhan. Sebelum ibadah kita berakhir, kita akan kembali bernyanyi memuji Tuhan dari Hidup Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Hidup Ceria 358. Semangat ya adik-adik. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu,
Baiklah adik-adik semuanya, ibadah kita telah selesai hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi menjadi berkat dalam kehidupan kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Mari bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkatilah kami semuanya untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah di dalam nama Yesus, Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Baiklah adik-adik semuanya, ibadah kita pagi hari ini telah selesai. Kakak berterima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah dengan sabar, dengan setia mau mengikuti ibadah online kita di pagi hari ini. Kakak berpesan kepada adik-adik supaya tetap menjaga kesehatan dengan banyak makan sayur, buah-buahan, minum vitamin, istirahat yang cukup, dan kalau adik-adik keluar rumah jangan lupa untuk memakai masker serta rajin mencuci tangan. Dan yang paling utama adalah kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita, sehingga kita semua tetap sehat, tetap kuat. Sampai jumpa dalam ibadah online kita minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.